Saya minta izin untuk membuka masker saya. Oke. Shalom semua umat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Ini jemaat GPKDI. Rumah berkat, betul? Diberkati. Amin. Yes. Saya sangat senang bisa ketemu lagi dengan Pastor Edi Junaidi. Ini adalah senior saya, hormat senior. Dan sudah hampir 25 tahun kayaknya ya Pastor kita nggak ketemu. Dan saya sangat senang menerima kesempatan untuk bisa menjadi berkat hari ini. Ya, kalau nggak salah suami saya seringkali waktu itu untuk jadi berkat di sini. Suami saya Bapak Daniel Gutom, hamba Tuhan Pendeta Daniel Gutom. Dan kami baru saja melayani cukup lama di sekitar Sumatera, Medan dan Padang, hampir sebulan, Pastor. 3 minggu di Medan, 1 minggu di Padang, dan kami melihat kegerakan umat Tuhan itu dahsyat luar biasa. Dan sampai hari ini kami mengerjakan terus panggilan kami, ya. Tuhan bawa kami untuk menjadi teman buat para pastor, ya. Kalau kami mau mengembalakan sekitar 12 tahun kami mengembalakan, tetapi akhirnya Tuhan taruh satu hati, mau gak kamu jadi teman buat para ibu gembala, mau gak kamu menjadi teman buat bapak gembala, karena tidak mudah untuk mengembalakan. Ya, mari kita doakan pahlawan iman yang ada di tempat ini. Pastor Edi, dukung, kuatkan, doakan, support. Jadilah tiang doa di tempat ini. Kami menjadi teman banyak pastor. Ya, kami mendampingi, kami menguatkan. Tuhan taruh itu di dalam hati kami suami istri, dan ada begitu banyak perjalanan yang harus dilalui. Nama saya Maria Francisca. Kami punya 3 orang anak Bapak Ibu. Ya, anak saya yang pertama Divine, itu usia hampir 23. Devon usianya 21 Pastor, udah gede-gede ya. Dan yang paling kecil hampir 17, Divani Esli, dan mereka semua ada di ladang Tuhan. Saat ini mereka sedang melayani. Ada yang melayani sekolah minggu, ada yang melayani sebagai imam musik. Ya, puji Tuhan. Hari ini saya mau sampaikan bahwa sesungguhnya Bapak Ibu kita mesti tahu Tuhan itu sangat rindu memberikan yang besar buat kita. Tuhan itu sangat rindu memberkati kita. Tuhan itu sangat rindu mencurahkan yang luar biasa di dalam hidup keluargamu. Tuhan sangat rindu untuk melihat anak kita bertumbuh secara luar biasa. Suami istri rukun, itu yang jadi kerinduan. Dan bahkan Tuhan rindu supaya potensi yang ada di dalam diri kita itu keluar. Tuhan rindu. Tapi masalahnya selalu ada di dalam diri kita. Apakah kita rindu? Apakah engkau rindu, nak? Dan kadang-kala yang menghalangi kita untuk Tuhan berbuat sesuatu dalam hidup kita, untuk Tuhan berbicara, bukan dengan suara yang keras, tapi suara yang halus, yang lembut, yang mengalir di hati kita. Itu adalah cara kita memandang Dia. Cara kita memandang segala sesuatu. Cara kita memandang orang lain. Bahkan cara kita memandang diri kita sendiri. Boleh dibuka materi saya? Saya merenungkan firman Tuhan ini. Karena ini adalah kunci bagaimana kita mengalami kemenangan, lepas kemenangan setiap hari. Kalau betul-betul kita menghidupinya. Cara pandang DNA ilahi. Kita buka firman Tuhan di dalam Lukas 11 ayat 34 sampai dengan 36. Ya. Oke, ini di depan sudah ada, tapi kalau kita mau buka silakan untuk membandingkan ya. Oke. Sudah ketemu semuanya ya. Kita baca dengan suara yang keras sampai itu merema di dalam hati kita dan kita rekam betul-betul. Lukas 11 ayat 34 sampai dengan 36. 1, 2, 3. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu.
Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Ya, salah satu cara untuk kita memasukkan informasi ke dalam otak kita, ke dalam hati kita, bisa lewat telinga, mendengar, ya. Bisa lewat hidung, kita mencium, oh ada bau parfum, siapa yang lewat ini? Oh ada bau busuk, tempat apa seperti ini? Itu cara memasukkan informasi ke dalam pikiran dan ke dalam hati. Tapi yang paling penting adalah cara kita memandang dengan mata kita. Ya, firman Tuhan katakan matamu adalah pelita tubuhmu. Bahkan mata, cara kita memandang itu sangat berpengaruh terhadap kesehatan kita. Cara kita memandang itu sangat berpengaruh terhadap berkat yang turun dalam hidup kita. Cara kita memandang itu sangat berpengaruh bagaimana hubungan kita satu dengan yang lain. Bahkan cara memandang kepada Tuhan. Ya, kenapa? Karena dikatakan ini luar biasa, jika matamu baik, jika pandanganmu baik, ya teranglah seluruh tubuhmu. Itu loh pengaruhnya luar biasa. Tetapi jika matamu jahat, caramu memandang jahat, pikiranmu yang masuk adalah pikiran yang negatif terus, caramu seperti itu, maka gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikan, firman Tuhan katakan perhatikan, ya, supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang, ya, kalau cara pandang kita terang, cara pandang kita berpengertian, cara pandang kita caranya Tuhan. Di firman-Nya dikatakan apa? Dan tidak ada bagian yang gelap. Gak ada sama sekali tempat untuk hal-hal yang negatif. Gak ada sama sekali tempat untuk mencurigai satu dengan yang lain. Gak ada sama sekali tempat untuk kekecewaan dan kepahitan. Firman Tuhan katakan maka seluruhnya akan terang. Sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Semuanya itu tergantung lewat mata. Karena itu sebelum semua diolah di dalam pikiran, ya, perhatikan cara kita memandang. Karena ini sangat menentukan. Next, ya. Cara kita melakukan apapun kepada Tuhan. Cara kita melakukan apapun kepada diri kita, kepada orang lain dan keadaan kita sangat dipengaruhi oleh cara kita memandang. Ya, cara kita memandang Tuhan. Ya, saya melayani begitu banyak ibu-ibu janda yang ditinggal para suaminya karena COVID. Tuhan taruh belas kasihan di dalam hati saya. Tuhan bilang, Maria, mau gak kamu melembutkan hatimu? Mau gak kamu mulai belajar peduli? Dan mulai mengumpulkan setiap ibu-ibu yang kehilangan suami. Saya kumpulkan mereka, saya layani mereka dari berbagai gereja, bahkan dari berbagai kalangan. Ya, saya beri penghiburan. Saya perhatikan cara mereka memandang Tuhan itu sangat berpengaruh terhadap kesembuhan dan pemulihan mereka. Ada beberapa ibu yang terus menerus mempertanyakan Tuhan, terus menerus bertanya boleh, ya, tapi mempertanyakan itu yang mendukakan roh Allah. Lama kelamaan akhirnya kita bisa mencurigai Tuhan, ya. Terus bertanya, Bu, kenapa sih suami saya yang harus pulang? Kenapa bukan saya? Bu, kenapa sih habis suami saya? Ada yang anaknya juga pulang 2 minggu kemudian. Kenapa Bu, anak saya yang adalah tulang punggung sebetulnya, kenapa dia harus pulang? Terus menerus pertanyaan lepas pertanyaan itu terus membombardir. Akhirnya ujungnya bisa kekecewaan. Saya bilang, Bu, satu hari saya hadapkan semuanya itu kepada Tuhan. Saya bilang, Bu, Tuhan gak pernah tertarik kalau cara pandang kita terus mencurigai Tuhan. Tuhan tidak pernah tertarik kalau kita terus menerus tanya kenapa. Kenapa sih suami saya modelnya kayak gini? Kenapa sih anak saya begini? Tuhan gak pernah tertarik. Tapi yang membuat hati Tuhan terbuka ketika kita mengubah cara pandang kita, belajar untuk percaya. Tuhan, aku percaya
sekalipun suamiku sudah pulang, sekalipun keadaanku demikian sulit dan susah, tapi aku percaya Engkau penolongku. Aku percaya Engkau tidak pernah tinggalkan aku. Aku percaya aku punya Tuhan yang baik. Maka itu terjadi dan itu menggugah hatinya Tuhan, menyentuh hatinya dia. Ya, dikatakan dalam firman Tuhan, seorang yang punya 1 talenta protes. Engkau Tuhan yang jahat. Engkau mengambil di tempat di mana Engkau tidak pernah menabur. Engkau memungut di tempat di mana Engkau tidak pernah menanam. Tuhan katakan sesuai dengan perkataanmu itu, maka jadilah. Tuhan memperlakukan kita sesuai dengan cara pandang kita. Ya, perhatikan cara pandang kita menentukan. Kalau kita berkata Tuhan, Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang baik, maka jadi dalam hidup kita. Ya, tapi kalau terus menerus kita membiarkan segala cara pandang kita kecewa, ya terus menerus kita membiarkan roh yang dingin, roh yang beku. Saya gak pernah, Bapak Ibu, Tuhan ajar saya gak pernah nyanyi dengan kelembekan. Walaupun saya kadang datang cuma sebagai mungkin mendampingi suami saya, atau saya menyanyi di kamar saya, atau saya memimpin sebuah acara, atau saya menyanyi di dalam khotbah. Tuhan ajari saya, mari ya jangan pernah suguhkan yang dingin, jangan pernah suguhkan yang lembek. Ya, ada orang nyanyi jujur, ya mulutnya doang kemana-mana, cuap-cuap ya. Ku kan berdiri di tengah badai, gak nyentuh. Cara pandangmu, cara pandang yang dingin, roh yang beku. Nyanyi dengan suatu gairah, nyanyi dengan satu passion. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan. Nyanyi dengan satu passion, bukan soal suaranya, tapi ada sesuatu yang keluar. Ingat, ya kita menyembah Tuhan bukan supaya Tuhan tambah ditinggikan, supaya Tuhan tambah dimuliakan, enggak. Tanpa kita pun Dia sudah segalanya. Tanpa kita Dia sudah mulia, Dia sudah ajaib, Dia sudah luar biasa. Tapi kenapa kita menyembah Dia dengan mengeluarkan sesuatu? Karena pada saat kita menyembah dengan satu korban yang kita letakkan di atas mezbah, Tuhan mengubah cara pandang kita sehingga berkat turun dalam hidup kita. Saya bilang sama pemusik, ya para imam-imam musik, siapa di sini pemusik, main. Saya bilang anak saya pemusik, Dev, main sesuatu tuh yang passion, yang keluar gitu loh dari hati kamu sehingga nyentuh hatinya sang raja. Dan itu luar biasa, gak pernah tentang kita. Tadi ada lagu ceritaku, aduh suara saya gak nyampe ya, ceritaku. Menurut saya bukan soal cerita kita sih, tapi cerita Dia, tapi tentang Dia. Gak penting cerita saya, gak penting perasaan saya, tapi bagaimana tentang Dia. Ya, cara pandang kita terhadap Tuhan, cara pandang kita terhadap diri kita menentukan. Saya sering menerima konseling ibu-ibu dan selalu ya kadang-kala yang di entertain itu terus menerus perasaannya. Ya Bu, nih cara pandang lagi nih ya, itu sangat menentukan. Kenapa ya saya masuk kok ke tempat ini kayaknya Pastor Edi acuh nih. Ya padahal mungkin aja gak kayak gitu ya. Tapi cara memandang, cara melihat dan terus di entertain. Lama-lama iblis masuk dan terus mendakwa. Akhirnya hilang sukacita sepanjang perjalanan. Padahal Pastor Edi mikirin banyak sekali masalah, banyak sekali yang harus dia doakan, yang harus dia tanggung. Coba munculkan satu pengertian. Ya, secepat kita bisa mengubah pikiran kita, secepat itu berkat Tuhan turun dalam hidup kita. Ya, mari ya. Salah satunya Tuhan bilang, jangan terus entertain perasaan kita, karena seperti itu berkat-berkat Tuhan terhalang dalam hidup. Jangan kebas-kebaskan ibu-ibu.
Ya, saya kalau misalnya konseling sama ibu-ibu, saya minta ayo kita kebaskan itu perasaan-perasaan, tundukkan di bawah firman Tuhan, kebaskan yuk, sekarang kebaskan yuk, dalam nama Tuhan Yesus lakukan tindakan iman ya, kebaskan dalam nama Tuhan Yesus. Segala pikiran yang melayang-layang, pikiran yang gak konsen, pikiran yang mengasihani diri, pikiran-pikiran yang bukan dari Tuhan, curiga, buang dalam nama Tuhan Yesus. Ya, secepat itu Tuhan akan blessing hidup kita. Cara kita memandang diri kita itu penting. Nanti kita akan lihat siapa kita di hadapan Tuhan. Ya. Seringkali kalau saya dalam kelemahan, saya mengencourage diri saya. Tuhan bilang, kamu gak tahu ya Maria. Kamu gak tahu siapa kamu di mataku. Siapa kamu? Kalau kamu tahu siapa kamu, kalau kamu bisa lihat sampai ke garis kekekalan, kamu gak terus fokus kepada hal-hal yang remeh-temeh. Ya, sekarang apa yang kita alami, semua masalah, pergumulan, kekecewaan tuh ibarat seperti botol ini jaraknya cuman singkat, terbatas. Sedangkan kehidupan kita yang dahsyat bersama Tuhan tidak terbatas selama-lamanya. Selama-lamanya. Kita harus bisa pandang diri kita siapa dalam kekekalan. Saya selalu memandang setiap orang, siapa kamu bersama Tuhan, itu dahsyat luar biasa. Bangkit. Ya, cara memandang kita yang seringkali menghalangi semua yang Tuhan mau buat. Karena itu kita perlu ubah. Ya. Cara melihat Tuhan adalah selalu melihat yang di dalam dan yang tersembunyi. Ternyata cara melihat Tuhan itu, Tuhan gak pernah ngelihat body shaping. Waduh, ada orang yang selalu ngelihatnya tuh body shaping. Aduh, sekarang kamu kegedutan ya. Sekarang kamu kurus ya. Besoknya lagi kok tambah gendut. Cuma itu aja yang dilihat. Tuhan gak pernah melihat yang seperti itu. Tuhan melihat yang jauh di dalam. Ya, bahkan sebelum itu nyampe ke perbuatan, Tuhan telah tahu apa yang ada di dalam pikiran. Cara surga memandang itu selalu di pikiran dan di hati. Karena itu kalau kita udah beresin nih semua yang di dalam, yang bergemuruh, suara yang berisik yang ada di dalam. Ya, kalau mau dengerin firman Tuhan, tenangkan nih suara yang berisik. Suara yang berisik. Semuanya patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Supaya apa? Aku bisa dengar suara Tuhan. Aku bisa dengar pesan Tuhan. Kadang yang di dalam terlalu berisik. Tuhan itu lihat yang di dalam. Ya, contohnya Tuhan gak pernah melihat perzinahan itu dari perbuatannya, tapi Tuhan lihat mulai dari pikiran. Firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 12 berkata, jika engkau memandang perempuan dan engkau mengingininya di dalam pikiranmu, engkau sudah berzina, engkau sudah berdosa. Karena itu bereskan mulai dari cara pandang kita di pikiran. Ya, bisa aja burung terbang. Ya, bisa aja pikiran itu ada, tapi jangan biarkan burung bersarang, betul Bu, Pak? Ya, orang yang bijaksana tidak akan membiarkan itu di entertain, jangan dipikirin. Ya, dalam nama Tuhan Yesus pergi dan mulailah bekerja. Ya, firman Tuhan katakan pembunuhan itu bukan dimulai dari ketika orang sudah mulai pegang pisau dan membunuh sesamanya, enggak. Tapi semua itu dimulai dari kebencian di hati. Dimulai dari kemarahan di dalam hati. Firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 15 berkata, jikalau kamu membenci saudaramu, ya kamu sudah serupa dengan pembunuh. Dan tidak ada pembunuh yang mendapat tempat kekal dalam kerajaan Allah. Jadi bereskan cara pandang kita. Ya, bereskan Tuhan. Ya, kalau mulai hati kita mulai ada banyak hal yang gak enak di dalam hati kita, bereskan dengan Tuhan, hadapkan dengan Tuhan. Ya, penolakan, saya gak mau ke gereja itu lagi. Saya melayani satu pribadi ya, di setiap keadaan di masa selesai pandemik ini, saya percaya ini sudah selesai ya, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan beresin, Tuhan tolong semuanya. Banyak sekali umat Tuhan yang akhirnya menjadi kecewa, yang akhirnya tidak ke gereja lagi. Ya, jangankan ke gereja, di rumah pun sebetulnya alasan aja online, tapi sebenarnya hatinya berjarak dengan Tuhan.
Hatinya sudah tidak lagi berkobar, sudah tidak lagi menyala dengan Tuhan. Sudah tidak ada lagi passion. Ya. Ada satu orang saya layani, seorang bapak, "Bu, ngapain? Kayaknya sia-sia. Lebih baik saya nge-gym. Lebih baik saya pergi, lebih baik saya bekerja." Firman Tuhan katakan latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berkuasa karena mengandung janji baik untuk hidup sekarang maupun hidup yang akan datang. Sampai kepada kekekalan kita akan tetap meletakkan korban di atas mezbahnya Tuhan. Sampai kepada kekekalan kita akan tetap beribadah. Saya bilang, "Pak, biarpun payung itu robek, ya, biarpun payung itu rusak, kotor, lebih baik pakai payung supaya tidak kena hujan." Betul? Lebih baik pakai payung supaya tidak kepanasan. Walaupun gerejamu mungkin banyak sekali kurang, ya, lebih baik tinggal di dalam tudung daripada ayah kita diserang mati-matian oleh kuasa gelap. Apa Bapak mau kalau anakmu ikut teladanmu tidak ke gereja lagi? Sebentar saya cerita gimana seorang anak yang begitu kepahitan. Ya, ngeri sekali. Ayo, gitu ya, tetap ada di dalam payungnya Tuhan. Ya, jangan suka melihat kepada hal-hal yang jelek dan akhirnya kecewa. Jadi penolakan mulai mundur pelan-pelan, mulai gak mau pelayanan, alasannya gak apa-apa, dia aja Bu, dia jauh lebih diurapi, dia jauh lebih dipakai, suaranya jauh lebih bagus. Itu bukan kerendahan hati. Di mata Tuhan itu adalah suatu penolakan. Ujung-ujungnya kenapa? Cek hati kita, apakah ada kekecewaan. Semua yang Tuhan lihat itu selalu yang tersembunyi. Kelihatannya menolak ya, pergi pelan-pelan, gak datang pelan-pelan, tapi jauh di lubuk hati kecewa. Ya, firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Kalau satu hari kita biarkan terus entertain kecewa kita, lama-lama kita bisa kecewa dengan Tuhan, menjauhkan diri dari kasih karunia. Dan itu sasaran empuk. Ya, sasaran empuk. Ya, hati-hati cara pandang kita. Sekali lagi, cara pandang kita. Suatu hari, ya, ada seorang wanita primitif. Dia ketemu satu benda ya di tas suaminya. Karena suaminya baru pergi dan dia lihat, apa ini isi tasnya besar sekali, gitu ya. Saya mau lihat, oh ada satu benda mengkilap. Dan dia mulai lihat, dia nggak tahu itu adalah cermin, itu adalah kaca. Dia mulai berkaca, wah pantesan. Dia lihat di situ ada seorang perempuan cantik. Ya, waduh, pantes suami saya nggak pulang-pulang. Pantesan ini suami saya pergi lama sekali. Rupanya dia pergi bermain dengan perempuan ini. Rupanya dia sudah main hati, membagi cinta saya dengan perempuan ini. Nangis, dia marah. Dia pergi kepada suaminya, saya nggak terima. Ya, saya lihat di sini nih, ya di tas kamu nih ada perempuan cantik, ada gambar perempuan cantik. Ayo pertanggungjawabkan. Waktu suaminya ngeliat, enggak ah, saya ngeliat ada cowok ganteng gitu loh, enggak ada cewek cantik. Kalau gitu kita pergi ke rumah ibu saya mau kamu pertanggungjawabkan semua perbuatan kamu. Saya nggak terima. Akhirnya dia pergi ke tempat ibunya. Bu, lihat Bu, suamiku nih kurang ajar gitu ya. Rupanya dia dijodohin kali ya, dia marah sama ibunya. Dia bilang, coba lihat apa yang ada nih di dalam benda ini. Tadi saya lihat ada perempuan cantik, dia ngaco Bu, dia bilang bukan, ada laki-laki ganteng katanya. Ibu lihat, si ibunya, hah? Enggak, ini perempuan tua kok gitu ya. Udah keriput, udah jelek gitu loh. Enggak ada yang cantik, enggak ada laki-laki yang ganteng, perempuan tua ini. Terus udah gitu keluarlah bapaknya, kenapa sih ribut-ribut nih semuanya gitu ya. Ini loh Pak, lihat katanya di sini itu semuanya ngelihat yang aneh-aneh. Anakmu bilang ada perempuan cantik, ini suaminya udah berselingkuh. Ini juga nih suaminya bilang enggak, katanya laki-laki ganteng. Tapi aku lihat kok ini perempuan tua, jelek kok gitu loh. Mana mau suaminya sama dia. Coba Papa lihat,
Terus bapaknya lihat ya, terus bapaknya bilang gini, hah saya nggak lihat ada siapa-siapa, saya lihat ada monyet di sini. Iya gitu loh, ada monyet di sini. Aduh, akhirnya mereka tambah ribut ya kan, yang mana yang benar, nggak tahu yang mana yang benar. Ya deh. Dan akhirnya ada orang lewat dan menjelaskan, kamu nggak tahu ini cermin. Coba semuanya ngelihat sini, pasti ada semuanya muka kalian. Oh iya, gitu ya. Rame-rame, ada monyet, ada semua ya, ada perempuan cantik. Begitulah kalau cara kita memandang. Ya, cara kita memandang itu sangat mempengaruhi. Kalau kita tidak memandang dengan Tuhan. Ya kalau gitu, kalau cara memandang ini harus dikebaskan. Kalau cara memandang ini harus diselaraskan dengan caranya Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Kita buka firman Tuhan. Next. Ya, firman-Nya berkata, ya, hidup yang berkemenangan, cara pandang yang berkemenangan itu dimulai dari mengaktifkan DNA ilahi. Sama-sama mengaktifkan DNA ilahi. Yuk kita ngomong 1, 2, 3. Mengaktifkan DNA ilahi. Kita harus tahu siapa kita di hadapan Tuhan. Kita harus tahu bahwa potensi dan benih Allah ada di dalam diri kita. Firman-Nya di dalam Yohanes 1 ayat 12 kita buka dan kita baca sama-sama. Yuk tanam itu betul-betul. Sehingga ketika ada intimidasi, ketika mulai cara pandang kita merasa tidak dikasih, cepat ganti dengan firman Tuhan ini. Yuk 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tuhan kasih kita benih ilahi. Benih ilahi itu dipulihkan ketika kita menerima Tuhan Yesus. Dan ketika kita percaya kepada Dia. Sejak dari awal. Sebab Tuhan punya rancangan, kita punya benih ilahi. Coba kita buka di dalam Kejadian, slide-nya diganti, ada di situ ditulis Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Dari awal Tuhan gak pernah salah rancangin kita. Tuhan gak pernah salah tanam nafasnya, tanam benihnya, tanam potensinya di dalam diri kita. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa, ingat punya otoritas, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas ternak dan atas seluruh bumi. Dan atas segala binatang yang melata yang melayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ketika saya mulai lemah, ketika saya mulai ada segala sesuatu yang mulai menghantam. Pastor, kita di dalam dunia pelayanan, kita gak bisa menolak segala yang negatif. Betul, dalam arti kata lakukan yang baik pun kadang-kadang disalah mengertikan. Ya, ditusuk sana, ditusuk sini. Kadang-kadang kita perlu berdoa buat hamba-hamba Tuhan supaya mereka menang mengatasi segala intimidasi. Ketika saya di dalam tekanan, Tuhan ingatkan, Maria, siapapun kita, engkau mesti tahu siapa dirimu di mata Tuhan. Caramu menang, caramu mengganti pikiranmu adalah ketika engkau tahu siapa engkau di mata Tuhan. Kau punya destiny yang luar biasa, nak. Engkau sangat dicintai, engkau sangat dikasihi. Engkau punya tujuan hidup segambar dan serupa dengan Tuhan. Engkau diangkat menjadi anaknya. Engkau harus tahu itu. Ketika Tuhan katakan itu berulang-ulang buat saya, hati saya sedih. Saya bilang, Tuhan ampuni saya. Kalau kadang-kala saya gak mengerti. Kalau kadang-kala saya terlalu terhakimi, saya terlalu terintimidasi. Ampuni saya. Bapak Ibu, di gereja ini, di tempat ini, engkau harus tahu bahwa engkau dicintai. Amin.
Kau harus tahu, pertama kali Tuhan mencintai, Tuhan mengasihi. Kalau kita tahu kasih Bapa, kalau kita tahu potensi yang Bapa beri dalam hidup kita, DNA-nya, kita gak akan mudah jadi loyo. Kita gak akan mudah menjadi cepat mundur dan putus asa. Suatu hari seorang hamba Tuhan ngomong sama saya setelah istrinya meninggal. Ya, saya melayani bersama dengan suami, seorang hamba Tuhan, pendeta. Istrinya sudah meninggal, seorang ibu gembala yang sangat dicintai umat Tuhan. Dalam segala, kadang-kadang kita nih pastor sama pastor tuh ngomong sama kok sama bapak ibu. Siapa bilang kita malaikat, kita gak punya sesuatu yang ada di hati kita. Dia cuma ngomong begini, Bu, tolong tanyakan sama anak-anak saya, apakah mereka sayang sama saya. Setelah mamanya meninggal, saya tahu anak-anak tuh sayang sama mamahnya. Tapi saya sering kali pelayanan, saya sering kali tinggalkan mereka. Sekarang mereka sudah berumah tangga, mereka udah gede, punya penghasilan sendiri. Tolong tanyakan, apakah anak-anak itu sayang sama saya. Dia sangat ketakutan yang namanya tidak dicintai. Saya cuma ingatkan ayat ini, Pastor, kau sangat dicintai. Kau harus tahu, kau harus tahu, kasih Bapa memenuhi hatimu. Kalau kasih Bapa itu memenuhi hatimu, kau gak akan mudah rentan. Sekalipun kadang-kala kita harus banyak mengalami kekecewaan. Kita kadang-kala mengalami banyak ketidakmengertian. Kita kadang-kala banyak mengalami hal-hal yang sulit buat kita. Tapi kalau kita ingat ada DNA Bapa, ada nafas Bapa, ada cinta Bapa yang disuntikkan dalam diri kita. Nah, kita aktifkan itu, kita kobarkan itu. Kita harus tahu kita dicintai. Gak masalah. Gak masalah buat kita. Orang lain, kita akan tetap jalan kok. Kita akan tetap menempuh perjalanan ini. Kita akan tetap selesaikan panggilan kita sampai akhir. Kenapa? Karena DNA Bapa ada di dalam diri kita. Gak ketukar. Berkat kita gak ketukar. Kita tahu Ratu Elizabeth telah meninggal di usia 96 benar. Dan Pangeran Charles itu tahu DNA di dalam diri ibunya. DNA kerajaan itu mengalir di dalam diri dia. Ya, dia terima. Pertama harus terima dulu. Yes, saya harus terima. Banyak pangeran gak terima. Mau hidup sembarangan. Mau hidup seperti apa kata dunia ini. Tapi kalau setiap pangeran itu menerima, ya saya terima. Ada DNA kerajaan di dalam diri saya. Dia pasti akan terima otoritas. Dan saya percaya Pangeran Charles bukan tanpa didikan. Oh, pasti didikannya luar biasa. Gak sembarangan untuk bisa menjadi seorang raja. Dia pasti harus ngikutin protokoler. Dia pasti harus ngikutin yang namanya didikan kesusahan. Harus tahu yang namanya taktik berperang. Harus tahu yang namanya unggah-ungguh kerajaan. Gak sembarangan, duduk juga gak sembarangan. Pakaian juga gak sembarangan. Berkelakuan gak sembarangan. Tapi ada yang sembarangan sih buat dia. Ya. Dia menikah 2 kali, sayang menceraikan istrinya. Tapi pasti dia gak pernah lepas dari yang namanya didikan. Ya, gak mungkin sembarangan. Kalau dia mau dipersiapkan menjadi seorang raja, kita harus tahu DNA kita siapa. Kalau saya konseling, ya, saya selalu ingatkan DNA ilahi di dalam diri orang yang saya konseling. Gak peduli mau masalahnya seperti apa beratnya. Gak peduli mau seperti apapun penyakitnya. Gak peduli seperti apapun hutangnya. Gak peduli seperti apapun penderitaan. Sengsaraku engkau layak menghitung. Air mataku kau timbang dalam kirbat. Tapi satu hal kita harus ingat, siapa kita.
Sehingga kita bisa mengaum sama si iblis. Sehingga kita bisa melempar batu. Gini loh, kalau si iblis ya melemparkan sesuatu intimidasi dalam hidup kita, kita harus jadi pelempar batu seperti Daud. Goliat mulai mengusik status orang Israel. Di mana Tuhanmu? Kamu ini bangsa yang kayak apa? Pengecut. Kamu ini, Daud sampai dibilang apa? Ditukar DNA ilahi dengan kamu, anjing ke aku. Sehingga aku didatangkan manusia seperti ini. Daud disamakan dengan binatang. Daud mulai menjadi apa? Pelempar batu. Kalau iblis sudah mulai masukin segala sesuatu intimidasi. Mau ke gereja banyak intimidasi. Langsung kebaskan. DNA ilahi aktifkan. Saya tidak sepakat dengan apa kata orang. Daud langsung lempar. Engkau mendatangi aku dengan tombak, dengan pedang. Tapi aku mendatangi engkau dengan DNA ilahi. Aku mendatangi engkau dengan nama Allah. Dilempar semuanya. Jangan cuma terima. Kamu ini pria gak bisa kerja. Ya bisa aja Tuhan luaskan. Maksudnya gini, bisa aja intimidasi itu datang dari mana aja. Tapi jangan terus terima. Iya ya aku gak bisa kerja ya. Iya ya pacarku mutusin aku. Kalau pacarmu mutusin kamu, bilang, kepada dirimu, ada DNA ilahi dalam diri saya. Dia mutusin saya, bukan saya yang nyesal, dia yang nyesal. Bahkan saya senang, kenapa? Saya tahu siapa dia sesungguhnya. Dia akan nangis, saya akan bergembira. Saya tahu siapa dia. Gitu. Iblis engkau diam, saya sepakat dengan apa kata Tuhan. Itu. Apapun intimidasi itu harus dikebas-kebaskan. Kebas-kebaskan. Cepat kebas-kebaskan, jangan entertain. Cari kerja sulit, yes Tuhan, saya percaya Tuhan sanggup bukakan jalan. Kobarkan DNA ilahi, saya percaya Tuhan. Tetap berusaha, tetap. Ya. Saat kita mengingini, kita harus memang mengerjakan. Saat kita mengingini, kita harus mendoakan. Saat kita mengobarkan, tetap harus ada usaha. Kalau kita cinta sama keluarga, tentu bekerja. Maka bekerjalah Yakub untuk mendapatkan Rahel karena cintanya. Orang yang cinta pasti bekerja. Ibu yang cinta pasti bekerja. Ibu yang cinta sama suaminya pasti bekerja untuk rumah tangganya. Bapak yang cinta kepada rumah tangganya, kepada istrinya pasti bekerja. Saya percaya DNA ilahi itu DNA yang bekerja. Yuk, gimana caranya mengaktifkan DNA ilahi? Next. Ini titiknya. Kalau kita bisa terus remakan ini. Kalau bisa kita tangkap ini, please. Ya Bapak Ibu coba rekam betul-betul, simpen itu. Ya, coba belajar untuk bisa merekam dan mencerna. Jangan sampai engkau kehilangan apa yang dari Tuhan. Next. Ya, main game bisa di rumah. Lihat handphone bisa di rumah. Tapi ini saatnya hatiku berurusan dengan Tuhan. Cara mengaktifkan dan menghidupi DNA ilahi yang pertama, terima pribadi Yesus. Kita menjadi sama dengan apa yang kita sembah. Ya, kenapa kita perlu menyembah Tuhan? Supaya kita menjadi serupa, segambar dengan Dia. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kudus. Pasti kita hidup dalam kekudusan, amin. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang mengasihi. Pasti ada potensi untuk mengasihi dalam diri kita. Ya, satu hari seorang pembunuh dimentor oleh seorang mentornya. Udah ada orang semua bohwat mentor dia. Tapi mentornya cuma berkata begini, kamu mampu mencintai. Dalam dirimu, kamu sudah dicintai, kamu bisa mencintai. Kamu bisa melepaskan kasih. Karena kamu sudah diampuni, sudah dicintai. Dan seketika itu, waktu dia terima firman itu, terima pribadi Yesus, yakin. Sekarang dia menjadi pribadi yang mengasihi, mencintai banyak orang, melayani banyak orang. Walaupun masih ada kata-katanya kadang galak, tapi hatinya, hati yang diproses Tuhan. Ya,
apa yang kita sembah itu kita akan menjadi sama seperti yang kita cintai, akan menjadi sama seperti yang kita sembah. Terima, sembah. Kalau kita menerima Tuhan Yesus, kita akan menyembah Dia. Kalau kita menerima Tuhan Yesus, kita akan berjalan tidak berjarak dengan Dia. Yang kedua, terima hak otoritas sebagai anak Allah. Pakai otoritas itu sudah ada di dalam diri kita. Lempar yang seperti tadi itu, intimidasi. Apapun yang mencoba mengintimidasi itu lemparkan. Satu hari seorang anak konseling sama saya. Tante tahu seperti apa saya dibully. Saya nggak tahu, saya bilang, karena saya baru tahu kamu kan. Saya dibully sampai saya dikeroyok 9 anak laki-laki. Saya dibawa ke BP. Dan guru BP itu bukan menyelesaikan masalah saya. Saya dalam keadaan tertekan. Sepertinya saya nggak lakukan itu, tapi saya dipojokkan. Ya, ini ada anak-anak remaja yang siapa sering ngalamin membuli. Ya, itu benar-benar loh Tuhan mengerti. Ya. Terus guru BP itu bilang, jangan pernah cerita-cerita ya sama orang tua kamu, supaya sekolah ini jangan nantinya menjadi jelek. Saya makin tertekan, Tante. Terus kemudian Tante tahu rahang saya kaget, tiba-tiba rahang dia begini, klak, copot. Kayak apa gitu ya, copot gitu ya, ada film-film kartun tuh copot gitu ya. Terus saking beratnya saya ngadepin, tekanan saya lihat saya memang mukanya tertekan, sampai rahangnya tuh copot, anak ketekan gitu ya. Saya cuma punya, Tuhan, saya harus ngomong apa sama anak ini. Anak ini luar biasa, tapi potensinya lumpuh semua. Karena dia mengizinkan intimidasi. Sekali lagi, saya cuma berdoa. Saya bilang, nak, kamu mesti tahu bahwa Tuhan itu lebih besar. Kamu percaya gak? Saya selalu kalau nanyain orang konseling itu selalu lewat pintu, kamu percaya gak? Kamu punya Tuhan lebih besar. Ya. Kunci yang ketiga itu percaya. Apabila kamu menerima dan percaya, maka kamu disebut anak. Saya gak peduli masalah mau seberat apapun. Ada orang yang penyakit kanker datang, Bu, tolong doakan. Saya cuma katakan, Ibu percaya gak? Percaya gak, Bu, bahwa Tuhan akan memampukan Ibu melewati semua, bahkan menyembuhkan Ibu? Percaya. Karena kalau kita udah kehilangan rasa percaya, Om, Tante, Ibu, Bapak, Tuhan gak bisa buat apa-apa. Pada waktu orang Nazaret tidak bisa melihat mukjizat dari Tuhan Yesus. Kenapa? Karena orang Nazaret cuma memandang Yesus dari sisi kemanusiaan. Oh, dia anak tukang kayu. Dia bukan siapa-siapa, hatinya tidak percaya. Yesus tidak bisa buat apa-apa. Bukan tidak bisa, Yesus tidak mau buat apa-apa. Jangan pernah melihat cuma dari sisi kemanusiaan. Oh, Pastor Edi, oh Bu Maria, saya tahu kemanusiaannya. Jelek banget. Iya, memang jelek. Saya jelek banget. Ya. Kalau terus-menerus lihat yang jelek, kita tidak akan bisa melihat potensi dalam diri orang itu. Belajar percaya gak? Saya tanya sama anak itu, kamu percaya Tuhan bisa tolong kamu? Bangkitkan diri kamu. Kamu mau pikirin itu terus-menerus, kamu mau terus-menerus terintimidasi, gak pernah akan menyelesaikan masalah. Yang ianya, kamu bangkit. Kamu percayai Tuhan. Saya percaya rahang kamu sembuh. Saya doakan dia nangis, pokoknya dia nangis. Saya ingat, lihat Tuhan, pada waktu kamu dibully Tuhan ada. Yesus juga dibully, Yesus juga dianiaya. Saya doakan, aktifkan benih ilahi. Sekarang anak itu luar biasa. Waktu saya datang lagi, saya lihat dia sudah melayani, dia ceria. Tante, ini saya sudah mulai kuat. Saya disuruh ngajar sekolah minggu, padahal tadinya sama sekali gak punya keberanian. Ayo bangkitkan, jangan sampai hilang kepercayaan. Jangan sampai hilang kepercayaan. Tuhan itu hanya bisa dijamah lewat hati kita yang percaya. Satu hari saya melayani seorang anak. Dia bilang begini, sudah konseling, papa mamanya sudah saya konseling. Saya bilang, boleh gak saya konseling anak ini? Dalam percakapan, anak ini cuma bilang begini, udah semua mau udah kita lakukan. Tante, biar Tante tahu ya, biar Bu Maria tahu ya,
saya ini ateis. Saya nggak suka ngomong tentang Tuhan. Saya nggak suka bicara soal agama. Tante harus tahu saya ateis. Pada saat itu roh Tuhan berduka cita dalam diri saya. Roh Tuhan berduka cita. Dia orang, Tuhan bilang, tadinya dia adalah orang. Anak ini umurnya 20, lebih kecil dari anak saya yang pertama, bahkan yang kedua. Tadinya anak ini melayani Tuhan. Tapi dia mengizinkan kemarahan. Kenapa? Karena dia melihat orang tuanya sering bertengkar. Orang tuanya gak pernah ada damai. Mereka lihat orang tuanya ke gereja, tapi gak pernah bisa mengaktifkan DNA ilahi. Akhirnya mulai masuk ke dalam pikiran, percuma pergi ke gereja. Kamu lihat orang tua kamu toh gak pernah bisa akur. Dimana contohnya? Mulai lama-lama menebal. Dan akhirnya menolak Tuhan. Saya berduka cita. Saya bilang begini, buat saya gak masalah. Saya pernah menghadapi suatu konseling yang menurut saya lebih berat dari masalah anak ini. Seorang ibu, Bu, saya nangis dia. Kalau saya keluar dari pintu kamar mandi, saya dipaksa suami saya untuk tanda tangan surat cerai. Suami saya mau pergi, Bu, dengan singer di gereja. Gimana saya, Bu? Suami saya sering mengkhianati saya, tapi saya takut Tuhan, saya tahu kebenaran. Saya gak mau, Bu. Saya cuma bilang, Bu, Ibu percaya Tuhan baik dan menolong Ibu. Percaya. Kalau Ibu percaya, saya bisa konselingin Ibu. Saya bisa mendoakan Ibu. Tapi kalau hati Ibu sudah tidak percaya, saya gak bisa buat apa-apa. Dia percaya. Saya doakan. Dan singkat cerita, entah cara Tuhan yang ajaib bagaimana, keluarga itu bisa rukun lagi. Saya ketemu berapa tahun kemudian, Bu, suami saya sudah kembali. Kita sudah punya rumah tangga yang rukun lagi. Karena percaya. Dan anak itu bilang, kamu belum tahu siapa Tuhan. Saya ngomong lagi sama anak itu. Saya dari kecil Tuhan bentuk saya. Saya gak pernah berani punya pikiran-pikiran tentang mencurigai Tuhan. Karena saya tahu siapa saya. Kalau kita diinjek, kalau kita disentil aja, kita mesti sadar siapa kita, nak. Kamu belum ngadepin yang namanya kematian. Saya sering mendampingi orang dalam kematian. Semua orang yang meninggalkan Tuhan, jangankan deklarasi ateis, ninggalin Tuhan, berjarak aja dengan Tuhan. Matinya itu mengerikan kok, ketakutan setengah mati. Kamu belum ngadepin itu. Kamu belum ngadepin penyakit-penyakit yang mematikan. Kamu berani yang mendeklarasikan seperti itu. Kenapa? Kamu gak kenal siapa yang mencintai kamu. Kamu gak kenal. Jangankan diperhadapkan dengan Tuhan, kamu di tengah laut, saya bilang. Berani kamu di tengah laut diceburin berapa mil meter di bawah, tidak ada satupun. Dan ombak begitu besar malam hari, ke siapa kamu mau minta tolong? Ya. Jangan pernah seperti itu. Ingat Titanic, ya, kapal yang besar megah. Nakodanya berkata apa? Sekalipun Tuhan tidak bisa menggagalkan dan tidak bisa membuat kapal ini karam. Tahu Titanic matinya gimana, Bu? Cuman menabrak bongkahan es. Pembaling-balingnya itu nabrak. Dan akhirnya ribuan orang mati. Kalau kita mau meninggalkan Tuhan, Tuhan sih bilang silakan aja. Kalau Tuhan udah bilang silakan aja tuh saya ngeri. Saya takut. Buat saya gak pernah saya takut yang namanya tuh saya diperhadapkan apapun. Saya gak pernah takut yang namanya kadang-kadang saya menghadapi kekurangan. Tapi saya takut satu hal, ditinggalkan Tuhan. Tahu The Beatles? Dia bilang apa? The Beatles lebih hebat daripada Tuhan Yesus. Beberapa hari kemudian John Lennon mati dengan cara mengenaskan. Tuhan biarin. Apa jadinya kita kalau Tuhan biarin? Saya berduka cita ketika kamu bilang seperti itu. Saya bilang ini konseling saya paling susah. Ketika berhadapan dengan orang yang sudah tidak lagi percaya.
Saya cuma bisa berdoa, sampai hari ini saya mendoakan anak itu. Saya cuma bisa mengkonseling orang tuanya. Bapak Ibu, kalau cara pandang kita tidak pernah kita ubah, seberapapun hati Tuhan rindu. Saya mau mengundang pemusik. Seberapapun hati Tuhan ingin memberi, seberapapun hati Tuhan ingin menjamah, seberapapun hati Tuhan ingin menyelesaikan satu hubungan, tapi Tuhan katakan, nak, yang menjadi penghalang semuanya adalah cara pandangmu, caramu memandang. Karena itu mari saat ini kita minta belas kasihan dari Tuhan. Kita minta belas kasihan dari Tuhan, supaya setiap cara pandang kita yang salah, kita boleh aktifkan dan ganti setiap itu dengan DNA ilahi. Tuhan katakan kita segambar dengan Tuhan. Saya meminta kunci D. Tak aktifkan. Firman-Nya katakan, sapu bersih semua, ganti semua, rombak semua Tuhan, semua penghalang-penghalang yang membuat aku berjarak dengan Tuhan. Dan aku mulai Tuhan mengaktifkan DNA ilahi. Aku ini dicintai, aku dikasihi, aku akan tetap percaya, aku akan tetap berdiri bersama Engkau dalam kesukaran. Aktifkan, aktifkan. Yes Lord. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Sekali lagi. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, remakan, remakan, remakan. Pulihkan jiwaku, amin. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sekali lagi, remakan, kuatkan diri kita lewat pujian ini. Amin. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, amin. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan, ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan, yang Kau berikan. Sampai kapanpun, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu
Tidak peduli seberapapun berat saat ini apapun yang engkau hadapi. Tidak peduli seberapapun apapun, bahkan perasaanmu yang berisik sekalipun, bahkan pikiranmu yang terus mengintimidasi. Tapi saat ini maukah engkau tetap percaya dan bangkitkan, aktifkan DNA ilahi. Yakin percaya ada nafas Allah dalam diriku. Aku dicintai. Ada DNA Bapa. Berkatku tidak ketukar. Aku percaya. Aku sepakat dengan apa katamu Tuhan, bukan dengan apa kata orang lain, bukan bahkan apa kata diriku dan keadaanku. Aktifkan DNA ilahi. Siapa yang mau sepakat dengan Tuhan, pintunya lewat percaya. Bangkit berdiri Bapak Ibu. Jangan lihat seberapa beratnya masalah, tapi orang-orang yang punya DNA ilahi akan berdiri bersama Tuhan. Yes Jesus, amin. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Amin. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari aktifkan rohmu. Kira pasaka daya rata kaya nara pasaka rapata. Gora papa pakara lapa sege de 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 de. Kera papa karata kaya rapa sege. Kera pakarata kaya rapa sege de 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 de. Kera karapa sadada. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen. Curahkan, curahkan, curahkan Tuhan. Landa umatmu, landa umatmu. Yes, yes Lord. Kerapasade akarapasege de arapase. Kerapakarapasede de arapasede de arapase. Haleluya. Oh. Yes Lord, yes Lord. Ayo saat ini umat Tuhan, kebaskan semua kebekuan. Katakan, ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, aku tidak sepakat dengan apa kata orang, dengan apapun keadaanku, dengan sesulit apapun aku, tapi aku sepakat dengan apa kata Tuhan. Aktifkan DNA ilahi dalam hidupku. Aku percaya aku punya Tuhan yang baik. Aku percaya hidupku dikasihi Tuhan. Aku mampu mengasihi. Aku mampu mengampuni. DNA ilahi membuat aku mampu. Dalam nama Yesus. Yes, haleluya. Amen. Ku kan berdiri. Amen. Di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku
Tuhan, kami